Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21, secara khusus satu perikop bagaimana Tuhan mendisiplin umat itu karena lagi-lagi umat itu melawan Allah dan melawan hamba Allah. Ya, mereka tidak menerima ya dengan sukacita pertolongan Tuhan atau pemberian Allah. Mereka mengabaikannya dan merasa ya bosan dengan hidup yang seperti itu ya, yang bagi mereka penuh dengan perjalanan yang sangat pahit ya. Mari kita lihat Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Kita baca secara bergantian. Ayat 4 saya membaca, ayat 5 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Perikopnya ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular itu dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup bersama-sama. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat tindakan bangsa Israel ketika mereka mengalami tantangan atau pergumulan. Mereka selalu melakukan dosa yang sama ya, kalau kita lihat nanti berulang-ulang ini saja kesalahan ya. Dosa yang sama berulang-ulang, yaitu melawan Allah, melawan hamba Allah, dan merasa bahwa Tuhan memimpin mereka ya kepada sesuatu yang sangat tidak membahagiakan. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa mereka akan dibawa ke tanah perjanjian, tanah yang penuh madu dan susu, yang penuh dengan berkat. Tetapi dalam perjalanan itu mereka selalu protes kepada Tuhan, protes kepada Musa, dan menganggap lebih baik mati saja. Nah, ini persoalan yang terus berulang-ulang, dan ini sangat mendukakan hati Tuhan tentunya ya. Demikian juga mendukakan hati seorang pemimpin, yaitu Musa. Di ayat kelima berkata begini, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Nah, ini terus berkali-kali berulang-ulang dikatakan mereka, mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Mengapa? Padahal di Mesir mereka itu menderita. Bukankah di Mesir mereka berteriak kepada Allah karena tekanan itu semakin dahsyat? Bahkan ketika ada anak laki-laki lahir harus dibunuh, mereka diperberat tugasnya karena teriakan mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan menolong mereka, membawa mereka keluar dari Mesir itu. Tetapi dalam perjalanan selalu berulang berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa Tuhan engkau membawa kami ke tempat ini? Kira-kira begitu. Mengapa? Kecewa mereka dan berkata, supaya kami mati di padang gurun ini.
Lah Tuhan tidak pernah merancangkan supaya mereka mati di sana. Ya, tujuan utama adalah melalui perjalanan itu sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat itu. Tapi mereka berkata, oh lebih baik apakah kita akan mati di sini supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Perhatikan. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Wah, ini kebanggaan ya. Padahal mereka tidak harus bekerja berlelah-lelah. Tinggal pagi hari bangun, ya pungut mana, ya kemudian mereka bisa makan itu sepanjang hari itu untuk makanan sehari-hari. Oke, memang itu aja yang mereka makan, tapi kan itu kan berkat Tuhan, itu roti dari surga. Ya, itu pemberian Allah. Tapi mereka bilang apa terhadap pemberian Allah? Kami telah muak, bosan gini-gini aja, bosan makanan kayak gini. Wah, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Mestinya kan puji Tuhan, terima kasih Tuhan masih ada makanan ini Tuhan yang membuat kami kuat, yang membuat kami sehat, yang membuat kami bisa berjalan melewati padang gurun ini. Terima kasih saat pagi hari kami tidak perlu mencangkul, kami tidak perlu menanam tanaman untuk kemudian dari hasilnya kami makan, tetapi tiap pagi Tuhan menyediakan mana, ya sesuai dengan kebutuhan kami. Harusnya kan bersyukur, terima kasih Tuhan. Nah, ini pelajaran penting bagi kita, hati-hati dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima, kemudian kita merasa bosan, kok cuman begini terus. Jangan pernah merasa muak dengan berkat-berkat Tuhan itu. Oke, segitu terus memang. Ya kok gini-gini terus, kok nggak langsung ada yang lebih. Kan mereka kan persoalannya nanti kita lihat, mereka pengen daging, ya pengen makanan enak seperti waktu di Mesir, padahal di Mesir mereka diperbudak loh. Tapi kan makanan memang ada enak-enak di Mesir. Ya, kemudian karena memang dalam perjalanan ini mereka hanya makan mana, mereka bilang, akan makanan hambar ini kami telah muak. Wah, ini bahaya ya. Jangan pernah kita ya menyepelekan berkat Tuhan sekecil apapun itu. Jangan pernah kita meremehkan, jangan pernah kita merasa apa ini makanan seperti ini, apa ini berkat seperti ini, apa ini gaji cuma segini, apa ini penghasilan cuma segini, apa ini keuntungan cuma segini. Jangan pernah, karena ketika Tuhan memberikan itu baik bagi kita, ya itu yang terbaik bagi kita. Karena memang sebenarnya umat ini sedang diproses oleh Tuhan. Ya, dalam perjalanan ini mereka sedang dalam proses. Nanti tidak hanya makanan seperti ini, makanan ini nanti akan berhenti ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Mereka tidak makan mana lagi. Ada hasil-hasil pertanian yang luar biasa. Tapi sebelum sampai ke sana, Tuhan pelihara mereka. Jadi makanan mana ini adalah cara Tuhan memelihara umat pilihan ini. Tetapi mereka berkata, wah dengan makanan yang seperti ini bosan. Ya, kami masih ingat dulu waktu masih kecil ketika makan makanan kurang enak, kemudian kita antara suka dan tidak suka, ambil makanan pegangnya kok nggak berselera, itu kita dimarah sama orang tua. Apapun kalau sudah ada makanan di situ, makan dengan nikmat. Nggak boleh merasa, apalagi dipilih-pilih, diputer-puter dulu makanan. Ih, kok kayak gini sih makanan, nggak boleh. Ambil, makan, nikmati, itu jadi berkat. Amin. Jadi jangan pernah, pegang makanan aja kok kayak antara selera dan tidak selera, nggak bisa dong. Ambil, makan, sikat saja. Ya, itu yang ada, itu yang kita syukuri. Ya, itu yang kita nikmati, itu yang ada, itu yang kita syukuri, itu yang kita nikmati. Ya, artinya mereka berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kan mujizat, roti dari surga turun ini, mujizat tiap-tiap pagi. Tapi mereka bilang apa? Kami muak dengan makanan ini. Ini sesuatu yang fatal. Ya, mereka bersungut-sungut, protes kepada Allah.
ya merasa lebih baik mati saja. Apakah nggak ada kuburan di Mesir hingga kita harus dikubur di sini? Kemudian makanan ini udah bosan, ini menumpuk ya. Ini kesalahan yang fatal. Akhirnya apa? Tuhan disiplin mereka. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Tuh hukumannya itu mati. Ya, tidak mau bersyukur, protes terus, melawan Allah, melawan hamba Allah. Ya, akhirnya Tuhan disiplin mereka. Ya, banyak yang mati. Ya, kenapa? Karena kejahatan bangsa itu bukan Tuhan tidak mengasihi mereka. Ya, Tuhan mengasihi mereka, tetapi mereka harus didisiplin ya. Mereka harus diberi hukuman. Kemudian apa yang terjadi setelah ada disiplin? Baru mereka berteriak-teriak kepada Allah, baru minta ampun. Ya. Kemudian datanglah bangsa itu, ayat 7, mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Nah tuh, udah ada yang meninggal, udah ada korban, baru kami sudah berdosa. Kadang-kadang begitu ya. Kita itu sebelum disiplin itu gagah-gagahnya luar biasa, melawan Allah, melawan orang yang diurapi Allah. Ya, setelah terjadi korban, baru datang, Tuhan kami sudah berdosa, ampuni kami. Ya, mereka begitu, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Ya datang kepada Musa ya, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Ayo Musa, berdoa bagi kami, kasihani kami Musa. Itu kadang-kadang yang manusia itu begitulah. Ya, kita bisa terjebak dalam situasi seperti itu. Ada banyak yang terjadi ketika didisiplin oleh Tuhan, barulah teriak kepada Tuhan. Coba kalau semua baik-baik saja. Ya, kita tahu kita bersalah, kita tahu kita melawan Tuhan, tapi karena aman-aman saja, ya lanjutkan aja terus melawan Tuhan, cuek sama Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau memuji Tuhan, menganggap diri hebat, bosan dengan apa yang diberikan Tuhan, tidak bersyukur, tidak berdoa, ada makanan yang makan sikat saja, tidak mengucap syukur untuk berkat-berkat. Tapi setelah masa sulit, semuanya sukar, waduh berat sekali, ya nyaris tidak bisa makan, baru teriak, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolonglah saya, Tuhan kasihanilah saya dengan kasih setiamu, Engkau kan panjang sabar Tuhan. Ya, puji Tuhan, bertobat. Ya kan, puji Tuhan. Kalau terus mengeraskan hati, mati sudah. Iya, pasti orang yang mengeraskan hati akan mati. Nah, umat ini bertobat. Ya, tapi sejauh ini loh bertobat. Tapi kita akan buktikan, ya, maka benar-benar bertobat. Maka solusinya apa? Memang Tuhan mendengar doa bangsa itu. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya, melalui Musa ya, Musa yang berdoa, kemudian Tuhan dengarkan doa. Tapi bukan diambilnya ular-ular itu. Tetap ada ular-ular itu di situ, ular tedung itu. Solusinya begini, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi masalah itu, ular-ular itu yang menjadi yang membawa malapetaka bagi umat itu, banyak orang meninggal ya. Tidak Tuhan usir, tidak Tuhan lenyapkan ya, tetapi solusinya yang Tuhan beri. Jadi ada masalah, tetap ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan hidup ya, tetapi yang diberikan adalah jalan keluar tanpa menghilangkan masalah itu. Ya, jalan keluarnya apa? Buat ular tedung. Ya, ular tedung itu dari tembaga ya, dari tembaga buat ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Nama ular tembaga itu Nehushta ya. Jadi taruh di atas tiang, kemudian setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup. Jadi kembali kepada orang itu. Orang itu mendapatkan masalah, dia dipagut ular, ya apakah dia akan selamat atau tidak? Nah, mau nggak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan? Mau nggak mengikuti apa yang dikatakan oleh Musa? Ya,
Jadi oke, kira-kira begini, kalian kalau nanti ada di antara kalian yang terpagut oleh ular itu, tolong segera melihat ular tembaga ini. Nah, di sini bagi yang percaya pasti langsung, oh ya, lihat, udah dipagut ular, langsung lihat ular tembaga. Ya, dan mereka tetap hidup. Saya yakin dan percaya, yang melihat adalah yang percaya. Tapi kalau mereka, alah apaan? Harusnya kan kasih balsem kah, minyak kah, ini kok hanya lihat itu, untuk apa lihat itu? Mati dia. Nah ini, jadi kelihatan dia mau ikutin perkataan Musa atau tidak, mau ikutin firman Allah atau tidak. Ya, yang tidak diceritakan, ada yang dipagut, kemudian ada yang tidak mau lihat, tidak diceritakan di sini. Yang dijelas adalah yang melihat ular tembaga itu, yang ditinggikan itu, dia akan hidup. Nah, ini sebenarnya merupakan tipologi kepada Yesus Kristus yang digantung di kayu salib itu, yang disalibkan itu. Setiap orang yang memandang kepada Yesus yang disalibkan itu, dia memperoleh keselamatan, yang luput dari maut. Nah, itu tipologi untuk ini ya. Tetapi pada peristiwa ya bangsa Israel di padang gurun ini, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ini, peristiwanya benar-benar mereka alami ya. Kemudian siapa yang melihatnya ya, ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi bukan masalah di ular tembaganya ya, kesembuhan itu, keselamatan atau kehidupan itu. Orang dipagut ular, lihat ular tembaga, dia hidup, bukan di ular tembaganya. Tapi di iman orang itu, mau mengikuti firman Allah atau mau mengikuti apa yang dikatakan Musa. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Musa atau apa firman Allah, ketika mereka mengikuti petunjuk itu, mengikuti firman Allah, mereka akan hidup. Ular itu biasa saja, ular tembaga itu kan dari tembaga ditaruh ya untuk ular, nanti dihancurkan Tuhan kok itu. Dan terjadi persoalannya adalah mau mengikuti perintah Tuhan atau tidak. Jadi orang yang mau mengikuti perintah Tuhan, mengikuti firman Allah, dia akan hidup. Amin. Jadi dalam hidup ini mari ikutlah firman Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan, jangan melawan Allah, jangan melawan hamba Allah ya. Jadi kita mau ikuti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman ini menjadi peringatan bagi kita. Kita diingatkan ya, jangan pernah kita melawan Allah, melawan hamba Allah, protes dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah melawan Allah. Yang kedua ya, jangan pernah merasa muak, bosan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, artinya kita harus bersyukurlah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, bersyukur. Seberat apapun hidup ini, bersyukurlah. Tuhan masih kasih kehidupan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami harus melewati proses seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan abaikan ya berkat-berkat itu. Jangan meniadakan berkat-berkat itu. Padahal kita sudah dapat berkat, kita cuek aja. Kita merasa muak dengan berkat seperti ini. Jangan pernah. Dan yang ketiga, ikuti perintah Tuhan. Manakala kita mengalami disiplin ya, sama seperti bangsa ini dipagut ular, ada solusi. Ya, pandang kepada ular tembaga. Artinya begini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, persoalan hidup itu ada. Ya, problem itu ada. Tantangan demi tantangan ada. Bahkan seperti kita diperhadapkan dengan maut pun ada. Tapi jangan takut. Pandanglah kepada Allah. Pandanglah kepada Yesus. Ya, pandang salib Yesus. Datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Maka Tuhan akan meluputkan kita dari maut itu. Amin. Tuhan akan meluputkan kita dari maut itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, dan kita terus melangkah atau berjalan ya dalam perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.